Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan saya Krisna Livia dalam program Bisnis Anda yang tentunya akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, inspiratif dan juga inovatif. Dan kali ini pemirsa, kami sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, pelaku UMKM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Krisna. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Mbak. Ibu perjalanan bagaimana hari ini? Apakah tadi lancar atau bagaimana? Alhamdulillah kalau hari Sabtu lancar Mbak. Kalau hari kerja ada sedikit macet lah. Kalau tadi lancar. Iya, alhamdulillah ya Bu. Dan Ibu Uswatun ini merupakan owner dari UMKM berupa Ibunda ya, nama mereknya ya atau brandnya ya? Iya, brandnya Ibunda. Seperti produk-produknya yang seperti yang ada di depan kita ini. Ini Ibu, alasan Ibu untuk memproduksi ini tuh apa sih sebenarnya Bu? Alasan pertama memproduksi ini karena awalnya kan saya di BHK dari perusahaan, makanya saya sudah terbiasa dengan kegiatan, makanya saya mencari kegiatan yang bermanfaat dari, sebenarnya ini bukan kegiatan langsung setelah saya di BHK, tapi ada beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan seperti menjual baju, menjual frozen food. Nah ini yang terakhir yang saya lakukan setelah dengan proses itu Mbak, tes produk, maksudnya kita bikin berulang kali, tes pasar berulang kali lagi dengan komposisi yang berbeda-beda. Nah kita sudah temukan komposisi yang sampai saat ini. Oh, berarti untuk memproduksi keripik ataupun jenis snack yang ada di hadapan saya ini ternyata memerlukan tahapan-tahapan tertentu ya Bu ya? Seperti itu. Oke Bu, mungkin ini bisa dijelaskan Bu, untuk Ibu sendiri memilih brand Ibunda, itu maksudnya apa sih Bu? Apakah Ibu seorang perempuan atau bagaimana? Nah, yang ini gimana ya, waktu itu saya hanya kegiatannya cuma buka-buka HP, FB gitu. Nah, saya ikutin tuh ada satu grup itu namanya resep masakan Ibunda. Nah, di situ tuh ada yang posting cara bikin keripik tempe. Cara bikin keripik tempe. Nah, pas waktu udah mulai saya pasarkan, saya belum terbesit untuk memiliki brand. Pas diajak teman untuk nih produk kamu coba daftarin ke dinas gitu. Tapi harus punya brand. Nah, saya baru terpikir tuh brand. Nah, saya ambil aja itu Ibunda dari grup masakan yang saya ikutin. Oh, seperti itu ya. Berarti ini sudah berizin ya Bu ya? Iya. Apa saja tuh Bu? Kalau hakik belum. Kalau untuk perizinan edar dari Dinas Kesehatan sudah. Dari halal MUI sudah. Untuk jenisnya sendiri ini tidak hanya dari keripik tempe saja ya, yang seperti ini ada keripik jagung ya? Emping jagung. Iya. Oh, seperti itu. Mungkin ada lain nggak Bu produknya atau baru ini saja? Dulu pernah memproduksi kacang bawang, tapi karena kurang begitu ini, jadi sampai saat ini kita lanjutkan dua produk ini. Jadi Ibunda sudah terkenalnya keripik tempe sama emping jagung. Bisa dijelasin nggak sih Bu, maksudnya produk yang Ibu produksi gitu dengan produk-produk yang di luar sana, mungkin ada perbedaannya atau yang menciri khaskannya Bu? Kalau UMKM seperti saya itu kan memakai bahan yang premium tentunya ya, karena apa yang kita jual itu yang kita makan juga. Kalau produk di luaran, saya sudah keliling di grosir-grosir makanan itu, dari tampilannya lebih cantik. Kalau produk Ibunda itu karena dia minyaknya yang kemasan, jadi hasil dari keripik tempe ini lebih putih, pokoknya nggak hitam lah. Jadi proses pembuatan tempe, waktunya potong harus dipotong, jadi jangan berlarut. Dari situ kita mensiasatinya supaya produk kita rasanya tuh tetap konsisten enaknya. Tapi kalau untuk dari para pelanggan sendiri nih Bu, itu kira-kira produk apa yang paling best seller banget Bu? Nah, kalau yang paling best seller tetap keripik tempe. Keripik tempe, wah luar biasa ya. Kalau untuk penjualan sendiri mungkin keripik tempe ini dalam per bulan itu bisa sampai berapa banyak Bu? Kalau untuk saat ini sih belum ya, justru malah di awal-awal itu
kita penjualan kalau pangsa pasar kita lebih banyak ke koperasi karyawan. Dengan kemasan, tapi bukan kemasan yang seperti ini, Mbak. Yang biasa saja, yang ekonomis, yang bening gitu, tapi tetap dengan brand Ibunda, ditempel brand Ibunda. Malah di saat awal itu, karena saat ini dari ibu-ibu mungkin belajar dari pandemi, mereka nggak punya kegiatan, terus punya kegiatan memproduksi sesuatu untuk menambah perekonomian rumah tangga. Mereka banyak memproduksi. Nah di PT itu pun banyak pertamanya tuh nggak banyak produk di koperasi karyawan. Nah saat ini tuh banyak sekali kompetitornya, nggak cuma keripik tempe aja. Mereka bahkan ngambil yang repacking. Jadi produk kita yang UMKM, yang otomatis kalau UMKM itu harganya lebih tinggi gitu dibanding yang pabrikan ya Mbak. Jadi di situ kendala kita bersaingnya dengan produk pabrikan. Ya. Tapi kalau untuk pangsa pasar dari Ibu sendiri itu apakah yang tadi di koperasi saja atau masyarakat luas juga Bu atau bagaimana? Mau buat oleh-oleh, nah tapi mereka belinya yang kiloan. Bunda minta dong 1 kilo, 2 kilo, tapi bungkusannya yang perempatan aja gitu. Seperti itu biasanya kalau momen-momen kayak gini nih. Untuk harga mungkin berbeda ya Bu antara yang plastik yang premium maksudnya dengan yang brand seperti ini. Oh berbeda. Iya. Terus kalau untuk memproduksi sendiri, Ibu itu biasanya produksi di rumah atau di tempat itu tuh sendiri atau memang ada yang bantu seperti itu? Kalau kami produksi adalah nyewa kontrakan gitu, rumah petakan ya, biar tidak campur dengan kegiatan di rumah. Untuk hampir 3 tahun kami ngontrak, itu dibantu sama anak aja, berdua. Anak saya cowok malahan tuh yang ngebantu saya cowok, itu udah bisa gitu. Kalau sudah hari ini Bunda mau bikin tempe nak, ya dia yang beli tempe dibikin, udah bisa gitu. Paling saya hanya goreng. Kalau untuk motong-motong udah bisa, karena motongnya kita pakai mesin otomatis, dipotong, kita tinggal nyusun-nyusun aja, baru nanti kita goreng. Berarti tidak memperdayakan tetangga-tetangga juga ya? Mungkin kalau lain kesempatan, kalau orderan lebih besar mungkin ya? Nah, pernah kita dapat orderan dari sebuah PT untuk parcel lebaran di 1.500 pack. Itu kita berdayakan tetangga. Waktu itu pernah, di awal pandemi malah 2020 itu. Justru di awal pandemi itu kita dapat pesanan banyak dan kita berdayakan tuh tetangga. Alhamdulillah ya Allah. Jadi kecipratan berkahnya ya pemirsa ya kalau demikian ya. Iya betul. Semoga ini orderannya makin bertambah. Amin. Jadi bisa memperdayakan tetangga-tetangga sekitar untuk bisa bekerja di tempat Ibu. Iya. Mereka juga berharap begitu sebenarnya, karena kita belum ada orderan lagi, jadi belum bisa memberdayakan tetangga. Sebenarnya mereka pingin gitu. Kalau ngelihat saya berkegiatan tuh mereka senang, Bunda ayo dong ikut gitu. Tapi mungkin lain kesempatan ya. Oke, selain itu juga ini balik lagi ke bahan mungkin Bu. Ini kalau misalkan tempe berarti jenis bahannya tuh pure tempe dan juga ada bahan-bahan lainnya nggak sih Bu? Ada sagu. Jadi bahan utamanya itu hanya sagu sama tempe aja. Kita beli tempe nggak bikin sendiri kita. Jadi beli tempe di yang produksi tempe setengah jadi, yang baru di inap semalam kita beli, baru kita aduk sama sagu, kita bikin lagi dengan bentuk yang lonjoran. Karena ini bentuknya kan bulat, kita masukin ke plastik yang lonjoran. Jadi menggunakan sagu ya Bu, bukan terigu? Iya, sagu. Oh, itu mungkin ada perbedaannya kenapa Bu? Alasan Ibu menggunakan sagu bukan terigu? Sagu, nih, saya pernah pengalaman karena ini keteledoran saya pernah punya sagu 2 kilo, harusnya kan saya pakai sagu 3 kilo nih. Loh, kok tadi sagu ini pas ya 3 kilo, ternyata tercampur dengan terigu. Nah, pada saat udah dibikin selang sehari asem. Jadi nggak bisa kita menggunakan terigu, itu nggak bisa. Karena difermentasi lagi. Oh gitu. Nggak bisa. Iya. Tapi kalau untuk yang emping jagung ya? Kalau emping jagung itu ada bahan-bahan lainnya nggak sih selain jagung? Nggak ada. Pure emping jagung? Iya, jagung aja. Jagungnya aja. Wah, luar biasa banget sih ini ya. Mungkin ada tambah-tambahan juga ya, kayak minyak sayur, tuh ya, bumbu rempah-rempah ya, terus garam. Kalau bumbu rempah-rempahnya itu sendiri apa aja Bu kira-kira Bu? Ya itu standar lah, garam, ketumbar, bawang putih.
itu aja. Oh gitu. Kalau untuk dalam proses pembuatannya ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama biasanya? Nah, misalkan saya bikin tempe nih jam 2 siang. Iya. Jam 2 siang, besok malam maghrib itu habis maghrib saya motong tempe. Karena nggak mungkin kan saya langsung goreng, jadi saya punya lemari pendingin khusus itu untuk menyimpan tempe yang sudah dipotong. Iya. Jadi nanti saya bangun jam 3 baru saya goreng. Oh gitu. Prosesnya seperti itu. Oh seperti itu ya. Tapi kalau untuk jagung dari emping jagung ini apakah harus dijemur dulu atau bagaimana Bu? Biasanya kalau misalnya emping kan harus dijemur dulu ya? Iya. Oh harus dijemur dulu berarti ya? Wah luar biasa banget sih pemirsa. Kalau expired tersendiri ini biasanya kuat berapa lama Bu? Kalau untuk di kemasan ini 5 bulan. 5 bulan. Kalau untuk yang premium? Yang kemasan ini premium 5 bulan. 5 bulan. Untuk yang kemasan yang itu paling 3 bulan. Oh gitu ya. Berarti lebih lama yang ya, ini karena ya. ini kemasannya ada aluminium foilnya lebih tebel. Lebih tebel jadi masa simpannya, masa segarnya lebih lama. Oh gitu ya. Ibu kenapa sih Bu? Ada filosofinya nggak sih mengambil kayak misalkan dari warnanya tersendiri atau dari desainnya tersendiri? Ada filosofinya nggak sih? Bisa dijelasin? Pertama itu emping jagung ya. Emping jagung itu kan dari pepohonan, makanya kita ambil tuh warna kuning dari jagungnya, hijaunya dari daunnya begitu. Kalau yang keripik tempe itu natural aja biru gitu. Pengen warna yang cerah gitu. Kalau yang ini soft, yang ini pengennya yang cerah. Kalau yang gitu. Kayaknya Ibu pecinta warna biru ya. Saya sangat terkagum-kagum dengan warna kemasannya, ini sangat cantik banget ya pemirsa. Dan ini juga sudah izin ya, berizin, terus juga dari MUI juga sudah halal ya. Ini sudah lama Bu untuk rekomendasi, sudah berizin sudah lama? Berizin sudah lama, kalau dari Dinas Kesehatan itu dari 2018 sudah saya ajukan. Terus kalau yang halal MUI ini udah 2 kali. Jadi kalau halal MUI untuk 2018 itu hanya bertahan 2 tahun. Habis itu saya bikin baru lagi karena dari dinas menyarankan untuk bikin baru aja, nggak usah diperpanjang tapi bikin baru gitu. Nah itu semuanya fasilitas dari dinas. Berarti gratis ya? Gratis, gratis. Asal kita mau berusaha aja. Iya. Oh seperti itu ya ternyata ya. Berarti ini penuh juga dukungan dari pemerintah. Ibu merasakan nggak sih hal itu Bu? Oh, supportnya luar biasa dari pemerintah, dari dinas koperasi, dari dinas perindustrian, dinas perdagangan yang sering mengajak kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari dinas. Iya. Itu yang saya sering lihat biasanya ya UMKM untuk saat ini tuh pemirsa, biasanya tuh ada kayak bazar gitu, terus ada beli yang ASN itu sering beli untuk produk beli. Itu apakah Ibu ikut serta juga dalam hal itu? Iya. Kemarin grand launching dari tanggal 28 kami juga diundang bersama teman-teman UMKM yang lain untuk ikut meramaikan launching bebeli itu tanggal 28 kemarin di komplek Gedung Wibawa Mukti. Oh, berarti ini juga sering banget ada di bazar-bazar ya Bu ya? Oh gitu. Terus kalau untuk pemirsa yang ingin membeli produk Ibu ini, alamat Ibu di mana Bu? Saya ada di Perum Cikarang Permai, Blok F2 nomor 13, Sukadami Cikarang Selatan. Atau bisa juga tuh pemirsa di linknya tuh ada di layar kaca Anda. Mungkin nomor handphone ataupun yang bisa diakses itu nomor berapa Bu, WA misalkan seperti itu? Ada nomor WA-nya 0813 1724 1505. Kalau kayak Instagram atau sosial media yang lainnya ada? Ada keripik tempe Ibunda untuk Instagram. Terus kalau FB Madam Uswatun. Oh, itu bisa diakses di situ ya? Bisa. Oh, kalau misalkan kalau misalkan di tempat-tempat yang lain, misalnya diperjualbelikan secara online, ada nggak sih Bu, masuk di gitu? Ada di marketplace ada. Di situ namanya Ibunda. Pokoknya cari Ibunda keripik tempe pasti muncul. Oke pemirsa. Oke pemirsa, nanti kita akan balik lagi, masih banyak perbincangan yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali tetap di Bisnis Anda.
Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda bersama dengan saya Krisna Livia dan juga Ibu Uswatun selaku owner dari Ibunda Snack yang masih setia menemani saya pada hari ini. Dan ini produknya sangat luar biasa, cantik banget kemasannya dan juga pasti rasanya enak sekali. Tapi BTW Bu, ini harganya berapa sih Bu per piecesnya? Kalau ini harga jualnya 15.000 yang keripik tempe, kalau yang emping jagung 17.000. 17.000. Tapi kalau untuk kemasan yang plastik bening itu tuh biasanya berapa, Bu? Kalau yang plastik bening itu saya isi dengan 130 gram. 130 gram itu dari saya harga resellernya 12.000. Nanti di koperasi bisa dijual dengan harga 13, 14. Jadi berbeda-beda di antara satu koperasi dengan koperasi yang lain itu berbeda-beda. Oh gitu ya. Berarti tapi kalau dari saya tetap harga segitu gitu. Nah, nanti terserah koperasinya mengambil fee berapa gitu. Cuma keuntungannya kalau kemasan seperti ini tuh agak lebih lama ya tahan lamanya ya. Masa simpannya lebih lama. Tapi kalau untuk yang membeli kayak per kilo itu tuh banyak Bu? Banyak. Kalau itu biasanya ibu-ibu di sekitar komplek perumahan ya. Yang dari luar juga ada sih, maksudnya yang saya nggak mau kemasan yang itu, saya maunya yang bening aja, yang isinya banyak. Oh boleh gitu. Iya. Jadi terserah mereka, pengennya yang seperti apa, oke lah kita layanin gitu. Tapi kalau untuk orderan misalkan Lebaran ini tentunya sangat ludak sekali ya Bu. Kalau untuk Lebaran kemarin itu menghabiskan berapa tempe dan berapa kilo sagu Bu? Kalau ini kan perbandingannya saya beli tempe 3 kilo, pakainya sagu 3 kilo ya. Kemarin sempat habis berapa ya? 2 karung sagu ya. 2 karung sagu itu sekitar 50 kilo, berarti 2 kali itu 100 kiloan lah. 100 kiloan karena kita produksi sendiri. Oh, ini 100 kilo produk ini? Iya. Oh, banyak banget ya. Itu flashback di Lebaran atau Idul Fitri kemarin? Iya. Kalau yang Lebaran sebelumnya malah pas pandemi itu malah lebih banyak lagi. Oh gitu. Kurang tahu nih pertimbangannya apa di saat kita udah mulai ini malah agak menurun, tapi kalau pas 2020 tuh sampai pas pandemi. Allah, kayaknya tuh waktu pas pandemi nih pemirsa, gara-gara manusia ataupun masyarakat tuh banyak yang ada di dalam rumah, terus bete, jadinya banyak yang ngemil. Nah iya, nggak boleh pulang kampung, ya udahlah kita itu snack di sini aja gitu, buat cemilan Lebaran gitu. Tapi ini kalau untuk produk Ibu ini, apakah pernah diekspor ke luar negeri atau hanya di luar kota atau hanya dibatas di Kabupaten Bekasi saja Bu? Alhamdulillah di awal 2022 ini kita ada buyer ke Singapura, kita kirim sekitar 50 pieces dengan kemasan yang berbeda sesuai request buyer. Jadi kita kemasannya nggak seperti ini Mbak, kita pakai kemasan tabung yang toples gitu. Kita kirim yang seperti itu. Ada 2 kali di awal Januari sama di pertengahan Juni dengan buyer yang berbeda. Kalau yang kedua itu sepengetahuan dinas, maksudnya yang pertama itu hanya ini ada buyer gitu dari temen UKM aja, nggak secara resmi dinas tahu nggak. Kalau yang kedua itu buyernya konfirmasi ke dinas. Kita kita ikut ini kurasi ya. Alhamdulillah keripik tempe masuk. Ada 3 UKM dari kulit ikan lele ikan patin ya. Terus sama keripik tempe sagu, terus satu lagi kacang mede. Nah ini yang udah dapat PO baru keripik tempe, yang 2 itu belum dapat PO dari buyer. Untuk pameran kayak di mana ya waktu itu di Singapura, di mana kurang tahu tempatnya ya. Oh jadi pernah berkelana di Singapura juga ya? Produknya Mbak, insya Allah ownernya ya Mbak. Amin. Tapi kalau keluar kota udah sering mungkin ya? Kalau keluar kota kita riskan dengan pengiriman sebenarnya Mbak. Kalau keripik tempe itu kan gampang kayak gitu. Saya mikirnya kasihan pembelinya kalau keluar kota, kalau dibawa pada saat mereka pulang kampung sering. Tapi kalau kita dengan ekspedisi saya nggak mau ini. Kasihan yang beli, kasihan yang beli bukan apa-apa. Karena kita belum bisa packing yang bagus agar produk ini aman di jalan gitu. Belum bisa.
Tapi Bu, saya ingin flashback ke beberapa bulan yang lalu di mana harga kedelai ini pemirsa kita ketahui melambung tinggi sampai harga tempe juga ikut-ikut naik rupanya ya. Mama saya juga sering mengeluhkan karena harga tempe naik. Apalagi ibu seorang produsen keripik tempe. Ini tentunya menjadi sebuah permasalahan. Ibu, waktu itu strateginya bagaimana, Bu? Ya, kita penyesuaian aja. Waktu minyak naik juga kita penyesuaian. Waktu keripik tempe naik kita, tapi penyesuaiannya nggak banyak sih. Maksudnya waktu itu saya kayaknya baru sekali penyesuaian dengan harga minyak. Harga tempe sama naik ini karena naiknya nggak begitu banyak masih bisa dihandle gitu. Nggak seperti harga minyak kan. Jadi penyesuaian baru sekali di harga minyak naik waktu itu malah. Kalau harga tempe naik 2 kali naik itu masih bisa kehandle, ketutup, maksudnya nggak terlalu rugi gitu. Berarti ini strateginya apakah ini harganya ditaikkan juga atau mungkin ini kemasannya itu dikurangi isinya atau bagaimana, Bu? Nah iya, kalau di koperasi itu biar nggak terlalu berat, ini volumenya saya kurangin, isinya saya kurangin, beratnya dari 150 saya kurangin cuma 10 gram aja. Kalau penyesuaian begitu, saya kurangin 10 gram gitu aja, tapi dengan harga yang sama. Jadi nggak bisa terlalu banyak mengurangi dari 150 ke 100, nggak bisa. Terlalu kelihatan itu nanti dengan harga yang sama kok ini terlalu jauh gitu. Jadi kita kurangin cuma 10 gram aja gitu. Gitu ya. Iya sih, memang biar bisa menutupi ya. Iya. Strategi marketing. Oke Bu, ini berbicara, ini kan kemasannya bagus banget nih Bu. Ini bisa dijadiin hampers nggak sih? Pasti dong Mbak, karena kita sering dapat pesanan dari kayak Bu Camat gitu kan, untuk kenang-kenangan ke Pak PJ begitu. Jadi sering dapat pesanan, tapi kita pesanan nggak cuma saya aja, tapi di sekitar UMKM, kan saya dari Cikarang Selatan. Nah, Cikarang Selatan kan ada yang mengkoordinir di bendahara, yang misalkan ada pesanan itu ke beliau. Nanti beliau yang mengkoordinir, Bu ada pesanan ini parcel berapa pieces gitu kan. Nah, ini termasuk isinya. Gitu. Dengan produk-produk UKM Cikarang Selatan yang lain. Iya. Tapi Bu, Ibu ada kemasan yang toples juga nggak sih Bu untuk parcel gitu atau yang lainnya? Ada itu kemasan, tapi toplesnya kecil Mbak, bukan toples yang gede ya. Toples yang kecil yang ukuran kita isi cuma 90 gram, nggak sampai 100, cuma 90 gram. Itu biasanya harganya berapa Bu? Kalau yang itu kita jual dengan harga 20.000, lebih mahal karena toplesnya lebih mahal daripada harga kemasan. Iya sih, bener ya. Iya. Oh, berarti produk ini juga sering menjadi sebuah hampers ya Bu, untuk entah itu pemerintah ya kan, atau mungkin orang-orang yang berkepentingan. Iya, betul. Ibu buka reseller nggak sih Bu? Buka dong. Mungkin untuk pemirsa di rumah yang ingin menjadi reseller Ibu itu bagaimana caranya? Kalau mau menjadi reseller dengan pembelian produk minimal 20 pieces, nanti kita akan kasih harga reseller. Dan harus continue, nggak harus cuman beli sekali aja. Mungkin ini bisa diingatkan kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin memesan produk dari Ibu Suwatun. Tadi bisa kemana Bu alamatnya? Alamatnya di Perum Cikarang Permai, Blok F2 nomor 13, Sukadami, Cikarang Selatan. Iya, atau juga bisa dilihat di layar kaca Anda pemirsa, jangan lupa ditulis atau di foto. Terus juga kalau yang mau pesan secara online bisa lewat Instagramnya di @keripiktempe_ibunda, atau Facebooknya itu adalah Madam Uswatun ya? Iya. Wah, Madam Uswatun. Terus via WhatsAppnya tuh ada, berapa Bu nomornya Bu? 0813 1724 1505. Itu ya pemirsa, jangan lupa untuk di order. Ada minimal order nggak kalau untuk para pemirsa yang pengen beli biasa? Nggak ada, terserah mau pengen berapa, 2 pieces, 3 pieces boleh. Untuk tempat Ibu nih Bu, itu kan berarti kan punya, tadi Ibu cerita ada kayak kos-kosan atau kontrakan. Ya. Udah ada yang pernah riset kah atau bagaimana Bu, untuk misalkan penelitian kah atau bagaimana? Pernah kami dikunjungi beberapa dinas ya, dari dinas koperasi pernah, dari dinas perindustrian pernah, dari dinas kesehatan pernah, terus bahkan dari kampus veteran UPN Jakarta pernah berkunjung ke rumah untuk melihat proses produksi. Seperti kan saya sudah menggunakan mesin, mereka mau melihat mesinnya seperti apa sih gitu. Kalau memang
kita belum punya, tadinya kalau belum punya kita mau dibantu mesin, karena saya udah punya jadinya dialihkan ke yang lain. Ya sudahlah gitu kan, belum rezeki karena emang saya udah punya gitu. Mesin potong. Iya. Waktu dulu berarti sebelum punya mesin potong Ibu manual atau gimana? Iya, manual pakai cutter, Mbak. Pakai cutter itu juga waktunya lama ya. Saya pernah bermimpi, ya Allah, ini kok saya mau motong tempe aja lama banget, terus bentuknya nggak teratur. Dari pertamanya bulat, nanti lonjong. Di akhir potong tuh lonjong jadinya, Mbak, bukan bulat lagi karena dia tebalnya nggak sama. Terus ada rezeki, ada temen ngasih tahu, Bu nih ada mesin, ya udah semi otomatis, saya beli semi otomatis. Tetap, tapi alhamdulillah hasilnya sudah sama gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu saya dapat bantuan dari Kementerian Koperasi. Saya belikan mesin potong yang otomatis. Dari situ pekerjaan lebih mudah gitu. Dari waktunya yang 2 jam motong tempe, sekarang bisa dipersingkat jadi 1 jam aja dengan jumlah yang sama. Jadi waktunya banyak banget yang mesti kita bisa manage gitu. Waktu Ibu proses perjalanan ketika memotong tempe dengan cara manual yang benar-benar manual dari cutter itu berapa lama, Bu? Dari cutter kan dari awal, terus saya mulai punya mesin semi manual itu sudah produksi setahun apa ya. Terus saya punya mesin otomatis itu dari 2019. Sampai sekarang saya pakai mesin otomatis. Berarti itu udah sekitar 3 tahun, hampir 3 tahun ya? Ya. Oh, berarti dari 2016 itu Ibu motong manual? Iya. Ya ampun, pasti itu merasa banyak banget effortnya ya? Ada pesanan banyak, terus harus motong dulu, ya Allah, ini kok lama banget, kasihan, pasti yang nunggu juga kasihan gitu. Iya. Itu prosesnya apa, Bu? Hanya digoreng saja atau gimana, Bu? Atau dijemur juga? Oh enggak, jadi langsung digoreng. Jadi habis dipotong sebenarnya bisa langsung digoreng, karena saya waktu pertama memang langsung saya goreng karena saya belum punya kulkas yang khusus buat mesin keripik tempe yang udah dipotong. Pas kesininya saya ada rezeki bareng mesin otomatis ini, saya beli, masih ada uang, saya beliin kulkas yang buat nyimpen tempe yang sudah potongan, jadi mereka nggak purik lagi, nggak gadeng lagi ya, nggak gadeng lagi, jadi pagi baru saya goreng. Seperti itu ya. Tapi Bu, ini saya penasaran kenapa bentuknya ini bulat, Bu? Bukan kayak seperti tempe-tempe biasanya ya? Karena kalau emang kita milihnya bulat ya, plastik dengan diameter 8 cm itu. Oh gitu. Atau ada rasanya mungkin yang keripik tempe ini apakah hanya original rasa tempe saja atau ada variasi atau varian yang lainnya? Sementara kita bertahan dengan original. Belum ada variasi. Ya mungkin next time ya. Next time ini bisa apakah balado ya kan? Entah itu dicampur dengan rasa jagung bakar ya kan. Tapi kalau untuk yang emping kita beralih ke emping jagung. Ini ada alatnya nggak sih atau manual? Ada alatnya. Ada. Proses pembuatannya berarti dari ditumbuk dulu ya atau bagaimana, Bu? Jadi dari jagung kering kan direndam, habis itu direbus, habis itu direndam lagi, direbus lagi, baru digiling. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana cara ataupun proses pembuatan emping jagung, tapi kita jeda dulu pemirsa. Setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda bersama dengan saya Krisna Livia dan juga Ibu Uswatun yang merupakan owner dari Bunda Snack yang memproduksi snack-snack yang ada di depan saya yang sangat luar biasa cantik-cantiknya. Kita balik ke pertanyaan yang tadi yang terakhir sempat terpotong oleh jeda nih, Bu. Tadi kan kita sedikit mengulik terkait proses pembuatan emping jagung ya. Itu dari tadi yang Ibu itu bisa diulas lagi, Bu? Pertama kita dengan jagung kering kita rendam seharian, habis itu kita kukus, rebus, habis itu direndam lagi, kita seharian lagi, baru kita
rebus lagi, baru bisa digiling. Ternyata prosesnya agak lumayan rumit ya. Iya. Oh, mungkin itu yang menyebabkan harga emping jagung ini lebih terkesan lebih sedikit mahal dibanding tempe ya. Iya. Menurut Ibu lebih rumitan pembuatannya mana, ini atau ini? Sebenarnya dua-duanya rumit kalau belum terbiasa. Kalau belum tahu ritmenya juga ya? Iya, kalau sudah terbiasa, alhamdulillah ya enggak gitu. Karena sudah terbiasa. Pertama kita mulai belajar memproduksi itu kayaknya kok sulit, tapi setelah kita menyukai prosesnya, akhirnya ya udah ikhlas gitu jalanin. Tapi ada inovasi lain nggak sih Bu yang mungkin Ibu lagi canangkan nih, ingin membuat apa, entah itu emping melinjo atau keripik apa tahu mungkin atau yang lainnya Bu? Belum sih karena kayak apa ya, kita kayaknya orang-orang mindsetnya kalau keripik tempe ya udah ibunda gitu. Teman-teman tuh keripik tempe ibunda. Oh gitu. iya, keripik tempe melekatnya sama ibunda, keripik jagung juga sama ya. Ibunda iya. Oh gitu. Jadi kalau kita udah seperti itu. Oh gitu. Oke, tapi saya pengen coba Bu sedikit icip-icip, boleh nggak sih Bu? Boleh silakan. Ini rasanya bagaimana? Yang ini udah campur sama bumbu. Wah, ini keripik apa Bu namanya Bu? Itu ini emping jagung. Emping jagung nih pemirsa, yang harganya ini untuk kemasan yang ini berapa tadi? 17. Oh, 17.000. Iya. Kalau untuk kemasan yang mungkin plastik biasa? Kita jual dengan harga 11.000. 11.000. Oke, saya boleh coba ya? Boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya emang renyah banget, teksturnya renyah banget, terus rasanya pas banget nih pemirsa. Apalagi ini cocok banget nih kalau misalnya pemirsa makannya tuh sama nasi juga enak. Oh gitu ya Mbak? Iya kan? Buat lauk ya Mbak? Boleh tuh, apalagi kalau misalkan sambil nonton bisnis Anda, ini juga bisa menjadi teman untuk kalian icip-icip ya. Nangkut, boleh saya lanjut lagi ya? Boleh. Tapi untuk tempenya nggak ada ya, belum dibuka ya? Ntar aja ya. Iya. Oke Bu, mungkin ada struggle ataupun yang Ibu rasain nggak sih selama perjalanan usaha ini Bu, dari tahun 2016 ya Bu? Yang tadinya Ibu sebagai seorang pekerja ya? Iya. Mungkin bisa diceritain, berbagi kisah kepada pemirsa di rumah nih pemirsa, ada kisah inspiratif apa dan mungkin ada hambatan-hambatan yang dirasakan seperti itu Bu? Kalau kita menjalani apa-apa mengalir aja lah, tapi kita tetap dengan berusaha, usaha kita seperti apa. Jadi pertama dengan berbagai macam usaha yang kita jalankan itu kita coba dulu. Kalau kita nggak cocok di situ, kita ganti lagi. Maksudnya di sini tetap dicoba, terus kita dengan penambahan usaha kita yang lain. Waktu saya mulai produksi ini, saya masih berjualan frozen food. Terus tetap frozen food jalan, ini mulai merintis, terus mulai ini kok frozen food mulai ini, ya udah kita tinggalkan, kita lanjutkan ini karena ini ada prospek, ada pembelajaran yang terus menerus yang dilakukan oleh dinas. Maksudnya dengan oleh dinas pun kita disupport berbagai macam kegiatan. Maksudnya oh ya, produk kamu harus ada perizinan. Maksudnya harus daftar ke sini gitu. Ya udah kita ikutin gitu biar produk kita itu lebih menjual karena sudah mempunyai legalitas seperti halal dan PIRT gitu. Karena untuk proses masuk ke retail modern itu minimal kita harus ada perizinan halal sama PIRT. Ya udah kita ikutin aja, asal kita mau ngikutin semua proses gratis dari dinas. Semuanya gratis, nggak ada yang berbayar. Berarti nggak ada kayak hambatan-hambatan ketika mengurus perizinan ya? Nggak ada, asal pokoknya dari diri kita aja, asal kita mau ngurus gitu aja, asal kita mau jalan gitu. Tapi ada kisah menarik nggak sih Bu ketika Ibu misalkan ada orderan atau apa gitu yang mungkin ini bisa berbagi kepada pemirsa di rumah sebagai pembelajaran? Apa ya? Kalau apa lancar-lancar aja gitu setiap orderan? Mbak nih, kadang nih kemarin kejadian belum lama ya, walaupun sudah sering saya produksi, tetap kegagalan tuh pasti ada aja gitu. Harusnya kan kemarin saya motong habis maghrib, saya motong tempe habis maghrib gitu kan, saya masukin ke kulkas gitu. Pas saya pagi jam 3 bangun, udah nyalain kompor mau goreng, saya buka kulkas itu kok ringan sekali. Di situ saya langsung nangis. Itu tempe sebanyak itu semuanya purik Mbak. Apa tuh kok purik?
purik tuh gandeng semua jadi tempe lagi. Oh gitu. Iya. Jadi serem banget. Terus? Jadi nggak bisa ngegoreng saya. Harus dipisah-pisahin lagi, Nah itu maksudnya itu sebuah keteledoran saya gitu kan, harusnya kulkas krek gitu kan nutupnya karena dia banyak, ada berapa nampan, 6 nampan gitu berjajar di kulkas, mungkin ada sedikit kebuka akhirnya lepas gitu. Ya udah akhirnya tempenya gandeng lagi. Walaupun saya sudah dari 2016 sampai 2022 kan sudah lama ya. Kejadian seperti itu tetap aja ada gitu loh. Maksudnya ada aja gitu. Ya mungkin ini bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk pemirsa juga ya. Ketika mungkin ingin memproduksi tempe ataupun keripik tempe itu kalau di kulkas itu harus benar-benar rapat ya tutupnya ya. Agar tidak gandengan. Gandengan lagi ya. Iya, gandengan lagi menjadi sebuah tempe yang ukurannya lebih besar. Tapi Ibu ini mendapat dukungan atau support yang lebih nggak sih dari keluarga? Oh pastinya, pasti. Suami sangat mensupport, apalagi anak saya. Anak saya itu sangat dekat sama saya, jadi apa-apa Bunda mau packing ya, mau ini pokoknya selalu siap membantu gitu. Aku bantuin gitu. Alhamdulillah ya. Iya, padahal anaknya cowok. Anaknya cowok. Itu anak Ibu satu? Iya. Dan ini sangat menginspirasi sekali, dan mungkin Ibu sebelum-sebelumnya emang udah ada niat buat buka usaha atau gimana, kan awalnya dari bekerja nih? Oh tidak, karena pertama saya cuman mau ngisi kegiatan, nggak kepikiran saya bakal produksi keripik tempe terus bertahan sampai 6 tahun itu nggak kepikiran karena waktu itu saya pernah buka PO jualan mie ayam juga, karena saya memang dulu itu sering masak tapi bukan hobi masak ya, gimana sih Mbak, kan bikin ini bisa, cuman nggak dilanjutkan, cuman seneng bikin sesaat gitu aja. Kadang suka buka PO aja karena nggak bisa continue. Besok saya mau bikin mie ayam, siapa yang mau pesen? Nah seperti itu. Tapi nggak bisa terus-terusan. Dan semenjak ini menemukan ciri khas tersendiri ya, sampai bertahan sampai sejauh ini. Wah luar biasa banget sih, alhamdulillah ya. Waktu awal buka usaha ini udah pasti pemirsa kita ketahui kita sering banget mendapatkan cobaan-cobaan, entah itu hujatan kah atau yang lainnya. Ibu pernah merasakan nggak hal itu, Bu? Kalau paling hanya bilang kok mahal sih gitu aja, maksudnya harganya kok mahal sih gitu. Tapi mereka cuman belum merasakan. Tapi kalau sudah merasakan keripik tempe Ibunda pasti bakal beli lagi. Sudah banyak buktinya, maksudnya pertama beli kok mahal sih gitu kan, harga per kilonya mahal. Pas ini ya udah ternyata continue gitu, maksudnya sering beli lagi iya. Karena rasanya enak ya. Iya. Kata mereka. Kalau saya sih udah nggak yang icip-icip tuh kayaknya udah goreng udah ini, udah maksudnya karena rasanya udah konsisten jadi nggak perlu saya icip gitu. Oh gitu. Iya. Karena udah merasa itu takaran sudah pas sesuai SOP ya. Iya. Gitu. Jadi nggak perlu saya icip lagi. Kalau untuk pendapatan sendiri Bu, ini biasanya per bulan ini Ibu bisa mendapatkan keuntungan berapa Bu? Kalau omsetnya itu baru sekitar 10 jutaan sih, omset aja. Omset. Itu keuntungannya berapa? Keuntungannya sekitar ya 6 juta lah ya. 6 juta, wah luar biasa, 6 juta pemirsa per bulan ya. Ini di produk emping saja atau dari keduanya? Dua-duanya. Tapi yang paling banyak mungkin tempe ya? Tempe iya. Tempe. Oh gitu, jadi ini bisa menjadi sebuah peluang juga untuk para pemirsa di rumah ya, yang ingin buka usaha ya kan. Boleh kan ya Bu ya, belajar sama Ibu langsung ya? Boleh. Kalau tetangga-tetangga Ibu mungkin ada yang belajar juga sama Ibu di rumah nggak? Saya ini rasanya bukan rahasia ya, kalau ini kita ngobrol gitu sama ibu-ibu depan rumah, Bunda itu bikinnya gimana, banyak tetangga yang udah nyoba gitu, yang udah nyoba bikin gitu, tapi mereka juga coba tawarkan, saya juga nggak marah, maksudnya karena itu resep bukan rahasia buat saya gitu kan. Banyak tetangga yang pada bikin, bahkan rumah depan saya waktu itu juga bikin dijual gitu. Terus ada yang bilang kok punya Bunda lebih mahal sih daripada yang itu, ya nggak apa-apa kata saya gitu. Saya nggak marah, tapi ya siapa yang bisa bertahan ya nanti akan ketahuan sendiri gitu. Benar. Ternyata
saya yang ngasih resep, saya juga yang bisa bertahan seperti itu. Kembali lagi ya, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu. Kalau bisa diulas lagi nggak sih Bu, bazar-bazar yang mungkin Ibu ikuti untuk belakangan ini itu apa aja? Kemarin bazar di acara, kalau setiap bulan kan ada bazar nih, karena setiap bulan itu ASN ada apel di Plaza Pemda, alun-alun Pemda itu setiap bulan tanggal 17 itu ada bazar di situ, nanti perwakilan dari kecamatan, produk-produk perwakilan dari kecamatan itu akan bazar di situ. Terus kemarin terakhir ada di launching Bebeli tanggal 28 kemarin itu terakhir kami bazar. Tentunya dengan adanya bazar-bazar ini juga bisa membantu para pelaku UMKM ya Bu ya. Ibu sangat terbantu sekali ya Bu? Iya, kita sangat terbantu. Kemarin juga gini, dari dinas lain tuh Bapeda gitu ya. Wah, Bun, ini keripik Ibu Unda nih, pada kayak gitu. Jadi udah pernah beli, tapi bukan dari saya, dari dinas koperasi. Waktu itu ada staf dinas koperasi yang menawarkan, terus beliau beli ke ibu itu, terus dengan brand yang sama yang kemarin saya, ini keripik Ibu Unda tuh yang waktu itu kita beli tuh, waktu itu kan kemasannya yang bening gitu kan, bawa nggak Bu gitu. Ya enggak gitu kan. Jadi seperti itu, belinya bukan ke saya langsung tapi ke staf dinas koperasi gitu. Iya gitu. Iya. Ini apa sih Bu yang memotivasi Ibu hingga bertahan sejauh ini untuk terus berusaha ya kan, terus melakukan inovasi-inovasi pembuatan keripik tempe, melakukan perbaikan-perbaikan apa Bu? Apakah dari keluarga Kak atau Ibu dari melihat sosok tersendiri yang ternyata aduh ini menginspirasi banget nih? Kalau saya tuh pengen membahagiakan orang di sekitar kita gitu ya, terutama orang tua, kakak-kakak, adik-adik gitu. Jadi seorang istri itu bisa membantu keluarga tanpa harus ayah minta dong gitu kan. Kayaknya ada suatu kebanggaan tersendiri gitu kalau kita bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Itu aja, pokoknya pengen membahagiakan orang sekitar aja, itu motivasi saya, motivasi dari awal sampai sekarang tuh seperti itu, pengen membahagiakan orang di sekitar gitu, baik keluarga maupun orang-orang sekitar gitu. Iya, dengan cara memberikan makanan yang terbaik juga untuk masyarakat ataupun para pelanggan-pelanggan setia Ibu ya kan. Dan mudah-mudahan ini bisa berinovasi lagi dengan varian-varian rasa yang mungkin juga nanti akan difikirkan sama Ibu ya. Iya, insya Allah. Yang akan dicanangkan ya. Mungkin Bu ada sedikit mungkin ada motivasi untuk para pemirsa di rumah nih Bu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan agar bisa punya usaha konsisten seperti Ibu Bu? Nah, pokoknya jangan takut dengan kegagalan. Kita gagal dengan maksudnya dengan percobaan yang ini kita gali lagi. Pertama bikin keripik tempe itu nggak tahu ternyata tuh bikin keripik tempe itu harus dibolong-bolong biar udara keluar. Nah, pokoknya saya belajar terus untuk menghasilkan suatu produk. Jangan sampai kita baru nyoba sekali gagal terus nggak mau lagi. Jadi gagal bangkit lagi, gagal coba lagi begitu. Iya, tentunya dengan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ya. Yang penting konsisten, istiqomah, sabar tuh pemirsa tentunya. Iya betul. Sabar Mbak. Oke nih pemirsa, bagi Anda yang ingin memesan produknya Ibu Uswatun, yakni keripik tempe dan juga emping jagung ya, kalian bisa langsung ke rumahnya ya atau tempat produksinya, yakni di Perum Cikarang Permai, Blok F2 nomor 13 Sukadami Cikarang Selatan, atau melalui via WhatsApp di 0813 1724 1505. Dan bagi kalian yang ingin kepo terkait mungkin produk-produknya ada di Instagram juga ya Bu? Iya ada. Ada ya gambar-gambarnya ya. Ini ada di keripik tempe _ibunda atau di Facebooknya yakni di Madam Uswatun. Kalian bisa kunjungi di situ, bisa lihat-lihat kira-kira produk mana nih yang bakal kalian beli ya Bu. Bisa ya dibeli di di Instagram, di sosial media. Boleh, bisa. Dan nggak ada apa ya, kayak misalkan nggak ada pembatasan berapa belinya ya? Nggak ada.
Wah. Pokoknya berapapun dilayani. Dilayani tuh pemirsa. Mau kemasan yang plastik bening kah? Boleh. Atau plastik yang ini untuk hampers ya? Boleh. Iya, atau juga yang ingin beli dengan kemasan toples juga ini ada juga ya, Ada. agar si produknya ini nggak mudah hancur ya. Apalagi kan kalau misalkan keripik tempe ataupun keripik emping jagung ini biasanya riskan banget. Iya, betul. Iya, betul banget tuh pemirsa. Oke pemirsa, kita sudah di penghujung acara dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Suatun Sama-sama, yang Mbak Krisna. sudah berkenan hadir di bisnis Anda pada episode kali ini. Dan saya ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah, jangan lupa untuk menyaksikan bisnis Anda hanya di BRTV. Dan saya Krisna Livia, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Krisna.